bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau bujukan moral, Bu? Apabila terjadi suatu kasus pada peserta didik, maka dilema ITK perlu penanganan khusus melalui guru kelas dan kesesuaian karena kepala sekolah tidak bisa bergerak sendiri dan tidak bisa turun tangan secara langsung. Untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kami mengambil pendapat dan masukan dari banyak pihak. Resiko dari suatu keputusan itu pasti akan ada yang tidak setuju dan ada yang tidak disukai. Walau bagaimanapun harus ada keputusan, maka kita harus mengambil risiko terkecil. Atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Strateginya adalah seperti disampaikan tadi, kita komunikasi dengan yang lain, mengambil risiko terkecil dan prosedur yang diambil sesuai dengan aturan. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Mengikuti prosedurnya yang harus seperti itu, langkahnya juga harus seperti itu, seperti yang sudah disebutkan. Ingin lebih efektif meminta berbagai pendapat yang lebih banyak. Cuma sebetulnya apabila terlalu banyak pendapat, justru malah terlalu banyak dan memakan waktu yang banyak, maka sudah cukup diwakili dengan guru kelas dan komite sebagai perwakilan dari orang tua wali siswa. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan kasus dalam dilema etika tersebut? Sebetulnya yang paling menantang itu untuk tenaga pendidik dan kependidikan. Saya tidak berbicara yang lain, tapi masalah kesejahteraan. Sampai saat ini guru sudah sesuai UMR, namun guru dan karyawan masih jauh di bawah UMR. Bagaimanapun yang tampak tombak pendidikan itu peran guru. Bagaimana ini guru yang honorer belum sejahtera, ini permasalahan bagaimana agar guru honorer bisa paling tidak setara dengan UMR. Ini tantangan bagi kepala sekolah. Pertanyaan yang keenam, Bu. Apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Tidak ada jadwal tertentu, yang penting bisa diselesaikan dengan baik. Seperti yang tadi saya sampaikan, ambil risiko terkecil atau yang mungkin sangat bermanfaat bagi kita semua. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika? Bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu, khususnya guru kelas kami. Kalau saya mengambil panutan pada Rasulullah, bagaimana beliau selalu dihadapkan banyak masalah, dan saya terinspirasi dengan hidup beliau yang banyak hikmah di setiap kehidupannya. Untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, dari semua hal yang telah disampaikan pembelajaran tadi, apa yang Anda dapat petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dalam dilema etika tersebut? Saya belajar dari berbagai pengalaman sehingga jangan sampai suatu kejadian terjadi kembali. Kita boleh sesekali mengambil teori, namun kita tidak bisa pukul rata suatu kejadian. Kalau teori kan berbeda dengan praktek di lapangan. Terima kasih Bu atas jawaban-jawaban dari Ibu Suciati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Iris. Di sini saya akan memberikan sedikit pertanyaan. Ya. Benar. Monggo silahkan. Terima kasih Bu. Untuk pertanyaan yang pertama Bu, selama ini bagaimana Bu Iris dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Iya. Seperti ini ya. Yang saya lakukan adalah mengamati terlebih dahulu sesuai permasalahannya yang telah terjadi. Saya mengumpulkan informasi yang faktual dan menentukan suatu keputusan mengacu berdasarkan peraturan. Terus yang kedua Bu, selama ini
bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan. Oh iya ya, seperti ini. Dalam pengambilan keputusan harusnya selalu dikembalikan semuanya pada peraturan. Setiap pengambilan keputusan saya selalu menjalin hubungan dengan teman rekan sejawat, ya, memastikan bahwasanya keputusan tersebut benar-benar dipahami karena selalu ada alasan di balik semua itu. Kemudian untuk langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa yang biasa Anda lakukan? Pertama, yang akan saya lakukan adalah mencari informasi. Terlebih dahulu, saya akan datang ke lapangan turun langsung untuk mewawancarai dari pihak tertentu. Lalu setelah itu saya menganalisis untuk diambil keputusan yang terbaik. Untuk pertanyaan yang keempat ya Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika? Kalau saya merasa suatu pengambilan keputusan itu efektif apabila dilakukan dengan spontanitas, tergantung objek permasalahan di lapangan. Saya ngobrol bersama teman-teman, tim manajemen sekolah, jajaran Wakasek dan guru-guru senior, didengar pendapatnya supaya ada keputusan yang baik bersama. Terus untuk pertanyaan yang kelima Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dalam dilema etika tersebut? Tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan apabila kurang bisa diterima, tentu saja kita harus bisa meyakinkan orang yang terlibat itu. Kemudian dengan itu kita memutuskan bersama. Kemudian adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan dalam keputusan kasus-kasus dilema etika tersebut? Faktor-faktornya itu ya dimudahkan adalah berhasil dari adanya dukungan jajaran wakil, kepala sekolah dan guru. Pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika tersebut? Pengalamannya adalah guru terbaik ya. Kita belajar dari berbagai kejadian untuk setiap kasus permasalahannya yang terjadi di lapangan. Terima kasih ya Bu atas jawaban-jawabannya. Sama-sama, semoga bermanfaat. Terima kasih.